Oke. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat siang kepada dosen pengampu Bu Mufidah Nur Amalia dan Bu Livia Yolan Febriati dan juga teman-teman sekalian yang hadir pada presentasi hari ini. Kami dari kelompok kami dari tiga akan mempresentasikan hasil presentasi kami, hasil tugas kami, yaitu artikel ilmiah yang mana kami mengambil pentingnya knowledge management dalam suatu perusahaan. Yang pertama, diawali dengan abstrak di sini. Tujuan kami dari hasil penelitian ini adalah bertujuan untuk menginformasikan bagaimana knowledge management itu memiliki peran penting dalam mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan. Yang mana di sini kami mengambil metode penelitian yang bersumber dari literatur dan metode kualitatif. Maka dari itu, hasil penelitian yang akan diperoleh adalah agar pembaca tahu bahwa pentingnya knowledge management dalam sebuah kinerja perusahaan, apalagi diikuti dengan kinerja karyawan yang memiliki skill dan attitude yang baik. Di sini juga kami memiliki 3 kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah knowledge, kata kunci yang kedua manajemen, dan kata kunci yang ketiga adalah kinerja. Selanjutnya di sini ada bagian pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Bu Hera. Baik, terima kasih. Nah, banyak perusahaan ingin selalu terdepan, selangkah berada di depan pesaing, atau tidak mengulang kesalahan yang sama. Ataupun dulunya pernah sukses, kemudian di tahun-tahun berikutnya pengen mengulang kesuksesan itu. Nah, perusahaan ingin seperti itu. Namun, apakah mereka sudah berusaha untuk bisa mewujudkannya? Nah, kami eh, kami melihat bahwa pengetahuan atau knowledge adalah solusinya, yaitu knowledge management dan knowledge worker, karena mereka merupakan aset tak berwujud perusahaan yang paling besar. Nah, menurut R. Acknoff Pyramid to Wisdom dan bukunya ya pada tahun 1989 dan 1996, knowledge atau pengetahuan terdiri 2 kategori, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit itu berada di otak seseorang, tetapi kemudian explicit knowledge itu sudah dikeluarkan dari otak seseorang menjadi suatu dokumen. Nah, knowledge management adalah sebuah strategi perusahaan untuk memperoleh sumber daya manusia yang tepat di waktu yang tepat dan membantu para karyawan dan seluruh pemangku kepentingan berbagi informasi sehingga menjadi suatu tindakan yang berguna untuk meningkatkan kapabilitas dan mencapai tujuan perusahaan. Jadi knowledge management ini sangat berguna bagi perusahaan. Baik, metode yang kami ambil merupakan metode yang up to date, yaitu selama 5 tahun ke belakang. Kemudian yang kedua, kita mencari berdasarkan full text. Kemudian yang ketiga, kita melakukan evaluasi terhadap jurnal dan abstrak. Dan yang keempat adalah meneliti studi kasus yang relevan. Baik. Hasil penelitian yang kami temukan adalah hampir setiap perusahaan memiliki program penyuburan atau enrichment bagi karyawannya. Nah, pada perusahaan yang memiliki program enrichment tersebut, mereka memiliki divisi khusus yang menghandle workload dari manajemen wawasan. Kemudian yang ketiga, dalam lingkup mikro, program enrichment ini kontennya disesuaikan dengan kebutuhan divisi atau departemen. Seperti contohnya, konten untuk divisi HR tentunya berbeda dengan divisi lain. Lalu yang terakhir, program penyuburan ini juga ada untuk lingkup perusahaan. Jadi wawasan di sini lebih wawasan umum seperti itu. Next. Kelompok kami juga turut menyimpulkan terdapat 4 fungsi dari manajemen wawasan. Yang pertama adalah mengumpulkan dan mendaur ulang, dalam artian
proposal yang sudah tersebar atau semacamnya dikumpulkan dan didaur ulang, karena wawasan tentunya akan berlarut-larut. Lalu yang kedua adalah menciptakan dan memetakan kerangka berpikir, kemudian mengelola dan mengukur nilai ekonomis dari aset-aset intelektual, dan yang terakhir adalah menyusun dan mendistribusikannya supaya tetap hidup manajemen wawasan tersebut. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, knowledge management adalah praktik yang penting bagi perusahaan karena membantu dalam menciptakan, mengidentifikasi, dan menerapkan strategi untuk beradaptasi dengan kondisi pasar. Terdapat dua jenis pengetahuan, yaitu tacit knowledge adalah pengetahuan yang ada dalam pikiran individu, lalu explicit knowledge adalah pengetahuan yang terdokumentasi. Perusahaan sering memiliki program untuk memperbarui pengetahuan pegawai dan beberapa memiliki divisi khusus untuk proyek berbasis knowledge management. Proyek tersebut dapat mencakup seluruh perusahaan atau berfokus pada unit bisnis tertentu. Fungsi knowledge management meliputi pengumpulan pengetahuan, memetakan kerangka kerja, mengelola nilai ekonomis aset intelektual, dan menyebarkan pengetahuan kepada orang lain. Hal ini penting untuk keberlanjutan perusahaan dan meningkatkan daya saing di pasar. Next. Baik. Dan kelompok kami menyimpulkan, dengan mengelola pengetahuan knowledge management, banyak manfaat yang didapatkan dan terutama kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Ada 3 komponen yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan KM yang baik, yaitu people, proses, dan teknologi. Yang kemudian didukung dengan tata kelola perusahaan, governance. Proses yang harus dilakukan dalam mengubah tacit knowledge menjadi explicit knowledge adalah identifikasi, buat dokumentasikan, bagikan dan terapkan pengetahuan tersebut. Dengan memiliki dan menerapkan KM di perusahaan Anda, niscaya dapat membentuk knowledge worker yang akan memberikan value bagi perusahaan Anda. Oke, baik. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dari hasil karya ilmiah kami, artikel ilmiah kami. Sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata yang tadi kami sampaikan. Sekian presentasi dari kami. Selamat siang.